Shalom. Shalom. Berapa banyak saudara yang ingin memuji Tuhan? Lambaikan tanganmu biar dilihat di dalam kamera. Haleluya. 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 Mari kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang besar bagi kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oleh karena kemurahan-Mu. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. ku sembah. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. sekali lagi katakan ku sembah. Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah. Terima kasih Tuhan, sebab Engkaulah Raja kami yang disembah. Amin. Bagiku Kami sembah. Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku.
sembah Kau Bapa. Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Kami menyatakan Engkau Bapa yang baik, sebab Engkau layak disembah, dipuji. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Kibinayara lamo, nayara lama shando, kibinana nayara lama shande. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, sungguh baik. Haleluya. Sebab Engkau Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Oh Yesus, mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Angkat suaramu. Haleluya. Angkat hatimu. Pujilah Tuhan, pujilah namanya, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Engkau Yesus Tuhan, Engkau yang bertata di bumi seperti di surga. Haleluya. Oh Yesus, sembah Dia. Oh haleluya. Kibinayara lama syandana yamonayara lama sande, kibinanayara lama. Haleluya. Yesus, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Kami sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagi. Kami sembah Kau Tuhan. Selamanya Kau hebat bagiku. Selama-lamanya, selamanya Kau hebat bagi. Sampai selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless
worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau baik bagi kami. Biarlah apa yang kami naikkan Tuhan berkenan di hadapan. Sebab Engkaulah Bapa yang baik, Bapa yang kekal bagi kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Mari angkat suaramu jemaat Tuhan. Dimanapun Anda berada, angkat suaramu, sembah Dia. Katakan kepada Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau hebat Tuhan. Katakan dari dalam hatimu kepada Tuhan. Kau baik Tuhan. Kibinana ya dalamo, naya dalama shandana ya mo. Anakku yang perkasa. Yes. Kalau saudara ingin bermasmur pada Tuhan, bermasmurlah bagi Dia. Kami bersyukur. Angkat suaramu, katakan Yesus baik. Katakan Yesus hidup. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Mari nikmati hadirat Tuhan. Nikmati. Kami memuji-Mu. Jiwa kami Tuhan merindukan-Mu Tuhan. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Katakan sekali lagi. Sebab Dia hidup, ada hari esok, ada hari esok. Sebab Dia hidup Tuhan. Amin. Engkau hidup Tuhan bagi kami. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Amin Tuhan. Karena ku tahu Dia pegang hari
bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu, memuji-Mu, dan membesarkan nama-Mu. Biarlah Engkau disukakan pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom warga kerajaan. Pada waktu saya merekam apa yang saya sampaikan ini, saya menjelang usia 69 tahun. Di dalam Amsal 22 ayat 6 yang merupakan pokok pembicaraan kita hari-hari ini, how to empower and to encourage keturunan dan anak-anak kita. Maka Rabbi Hasdai, seorang rabi dari Israel, dia mengatakan begini, anak sampai usia 5 tahun itu is your boss, ya kan? Hidup kita diatur kalau anak kecil. Tapi usia 5 sampai 10, balita sampai 10, maka dia sangat penurut. Dia akan jadi hambamu. Tapi usia 10 sampai 15, dia kembaranmu. Sebab dia cuma meniru apa yang kita lakukan. Kalau kita berdusta, dia akan berdusta. Kita munafik, dia juga munafik. Tapi usia 15 dan selanjutnya bisa jadi sahabat atau bisa jadi musuh. Tergantung bagaimana kamu mendidiknya sampai usia 15 itu. Saya bersyukur bahwa orang tua saya mendidik banyak hal, terutama ibu saya. Dia mengajarkan tidak ada perbedaan status sosial. Ya, kita kenapa pembantu asisten rumah tangga kita bisa berpuluh-puluh tahun di tempat kita? Sebab mereka dianggap keluarga. Mereka makan yang sama. Dan kalau sudah malam, saya mau minta sesuatu, ibu saya berkata, tidak boleh. Di luar jam kerja katanya. Saya belajar banyak hal dari ibu saya. Dan dari papa saya belajar apa? Untuk menjadi berani. Untuk menjadi tough. Karena dia seorang pemburu. Dan saya masih ingat kenangan-kenangan manis saya bersama papa saya. Waktu itu ya usia sekitar 13-14 tahun. Saya bisa mengendarai sepeda motor. Cuma waktu itu memang belum punya SIM. SIM D waktu itu ya, kalau di bawah 50 cc. Dan kalau papa saya akan berburu di daerah Pacet, saya akan naik motor itu, saya didudukkan di depan. Dan saya boleh pegang kemudi itu selama jalannya lurus dan kosong. Tapi ketika ambil tikungan-tikungan yang berbahaya, papa saya akan mengambil dari belakang. Dan dia akan mengambil tikungan itu buat saya. Pengalaman itu begitu masuk dalam diri saya, bahwa papa saya akan bertanggung jawab atas saya. Dan semua tikungan yang sulit, jalan-jalan sulit, he will take over. Yaitu kemudi dan kendali itu. Karena itu, didiklah anakmu menurut jalan yang patut, jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Dan perkataan disiplin sekali lagi tidak terlalu menyenangkan buat anak-anak. Kita tahu bagaimana saat kritis saya belajar. Saat-saat kritis adalah usia 10-12. Pra remaja. Itu orang Belanda mengatakan terlalu kecil untuk taplak meja, terlalu besar untuk serbet. Jadi anak tanggung. Itu masa-masa di mana kita betul-betul harus memperhatikan. Dan kita lihat bagaimana Kristus ada di bawah didikan daripada Yusuf dan Maria. Maria seorang yang sangat penurut pada Tuhan, juga Yusuf. Dan kedua-duanya takut akan Tuhan. Dan berbahagialah kalian kalau punya orang tua semacam itu. Dan pada para orang tua, didiklah anakmu menurut jalan yang patut baginya. Saya belajar banyak hal daripada kehidupan orang tua saya. Papa saya sangat murah hati. Saya masih belajar dari dia. Dan saya percaya apa yang dilakukan orang tua akan ditiru anak-anak. Karena itu, jadilah a very good example. God bless you, warga kerajaan. Amin. Shalom, silakan Bu Ina untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Baik, shalom saudara sekalian.
yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom, senang sekali kalau pada di sana jam 11 ya, di sini jam 1, pada siang hari ini kita bisa bersama-sama untuk beribadah pada siang hari ini. Saya berusaha sekali, Ibu Bapak Saudara, untuk bicara agak pelan, agak lamban, maksud saya, karena saya bicaranya suka cepat. Saya lahir terburu-buru, jadi bicaranya agak cepat karena ada Bapak Yudi akan menerjemahkan di dalam bahasa Inggris dan juga ada saudara kita akan menerjemahkan dalam bahasa Persia. So, I try my best to speak slowly pada hari ini. I need the grace of God, of course. Baik, saya ingin bicara kepada Ibu Bapak Saudara sekalian tentang bagaimana kita bertumbuh dalam kasih karunia. Ibu Bapak Saudara, saya mau katakan kepada GBI Rock Menara Tanjung Pujian ini. Saya yakin kalau Ibu Bapak Saudara boleh berkumpul dalam GBI Rock Menara Tanjung Pujian ini karena rencana Tuhan dan karena kehendak Tuhan. Dan saya yakin anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan memampukan saudara sekalian. Terima kasih buat Pak Ben dan Ibu Abigail. Ini suatu kehormatan untuk bisa melayani saudara pada hari ini. Baik, kasih karunia dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-18. Saya akan baca firman Tuhan ini. Ayatnya yang ke-18 dari 2 Petrus pasalnya yang ketiga, katakan demikian. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Apakah kasih karunia itu? Di Perjanjian Lama, kasih karunia itu disebut dengan kata chen. Chen itu tulisannya chen, tapi bacanya adalah ken, ya, C-H-E-N. Dari akar katanya adalah canan, atau kita baca dengan kanan, artinya adalah grace, favor, pleasure. Yang artinya adalah kasih karunia itu sendiri, perkenanan, dan juga kesukaan yang Tuhan berikan. Seperti, kalau Ibu Bapak Saudara masih ingat, pernah dibahas tentang kasih karunia, seperti seseorang yang membungkukkan badannya untuk mengangkat orang yang di bawah naik ke atas sejajar dengan dirinya. Saya ulang lagi, seperti seseorang yang membungkukkan badannya untuk mengangkat orang yang di bawah naik ke atas sejajar dengan dirinya. Ini yang seperti Yesus buat untuk kita. Di mana Yesus meninggalkan kemuliaannya, mati di kayu salib untuk mengampuni kita, sehingga kita boleh diselamatkan. Kita boleh memperoleh semua janji-janji Tuhan. Bahkan kita boleh menjadi ahli waris daripada kerajaan Allah sendiri. Kalau dalam Perjanjian Baru, bahasa aslinya adalah charis. Ya, charis itu favor, kita bisa sebut grace, sama juga worthy and pleasure. Jadi kita mengalami bahwa kita dilayakkan oleh Tuhan. Kita terima perkenanan Tuhan dan kesukaan daripada Tuhan. Jadi pengaruh ilahi dalam orang percaya yang termanifestasi keluar dalam perbuatan mereka. Jadi kuasanya Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita, orang percaya, itu adalah kasih karunia. Kalau saya bisa simpulkan dengan kalimat ini, saya yakin bahwa kalimat ini kita bisa ingat dan bisa menjadi rema buat kita, bahwa kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita adalah kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, di mana tidak mampu kita lakukan dengan kemampuan kita sendiri. Dan Tuhan katakan kepada kita, kasih karuniaku
cukup bagimu. Sehingga kita tahu bahwa kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Kita tidak dapat mengusahakannya, kita tidak dapat membelinya, karena itu diperoleh dengan kerelaan daripada hati Bapa kepada kita. Itulah kasih karunia, karena saya yakin dan percaya bahwa kita tidak mampu untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita, tapi kasih karunia Tuhan memampukan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kasih karunia bisa lakukan buat kita? Saya ulang lagi, apa yang kasih karunia dapat lakukan dalam kehidupan kita? Kasih karunia itu menyelamatkan kita, saudara. Menyelamatkan kita. Firman Tuhan katakan dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-8, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, Alkitab bilang, itu bukan hasil usahamu, tapi itu pemberian Allah. Jadi kasih karunia bisa lakukan buat kehidupan kita untuk menyelamatkan kita. Kita diselamatkan hanya karena anugerah Tuhan. Kita diselamatkan hanya karena kasih karunia Allah. Kita nggak sanggup, kita tidak mampu, tapi diberikan oleh Tuhan karena pemberian Tuhan yang luar biasa untuk kita. Saya sebenarnya rindu untuk baca ada beberapa ayat dalam Titus pasal yang kedua. Let me read this scripture. So far okay? Penterjemah bisa okay ya? Menerjemahkan saya mencoba untuk bisa gak lambat sedikit. Baik, saya baca dulu, saya cari Titus pasal yang kedua. Ayatnya yang ke-11 katakan demikian, saudaraku. Kalau judul dalam Alkitab kita itu kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Dia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia, dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dunia suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Berarti untuk menyelamatkan kita, saudara. Dalam pembacaan ini kasih karunia Tuhan juga menginstruksikan kita supaya kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita perlu balance, Ibu Bapak Saudara. Tentu antara kasih karunia dengan kebenaran. Ya, ada orang lihat begini, kasih karunia kalau begitu kita kasih karunia mengizinkan kita untuk buat seenaknya. Tidak, jangan salah. Justru kasih karunia bukan untuk mengizinkan kita berbuat seenaknya atau berbuat dosa, karena kita dapat melihat dosa seperti cara Tuhan melihat dengan kasih karunia, membuat kita sungguh menghargai karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena sebenarnya, saudaraku, kasih karunia tidak membuat kebenaran kehilangan artinya, tapi kasih karunia akan memampukan kita untuk melakukan kebenaran. Biar kebenarannya susah, tidak bisa kita kerjakan, tapi kasih karunia memampukan kita. Bisa saudara hidup kudus? Bisa saudara hidup kudus dengan kekuatan saudara? No, jawabannya tidak. Saudara, bisakah kita mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi mereka? Dengan kekuatan kita enggak, saudara. Tapi paling dahsyat, kasih karunia ini lakukan buat kita, memampukan kita. Dan saya percaya, saudara, kasih karunia yang Tuhan berikan juga kepada kita, yaitu membangkitkan orang-orang kepunyaan Tuhan dengan penuh semangat untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Jadi bangkitkan kita semua untuk melakukan kehendak Tuhan. Melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, hal-hal yang menjadi kepujian bagi nama Tuhan, hal-hal yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini membangkitkan kehidupan kita dengan penuh semangat mengerjakannya. Di mana kita bisa temukan kasih karunia itu? Saudara,
Saya suka dengan Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang ke-17. Yohanes 1 ayat 17 itu katakan demikian buat kita. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita dapat temukan hanya di dalam Kristus Yesus. Berarti saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kasih karunia-Nya Dia berikan buat kita. Kasih karunia-Nya melimpah atas kehidupan kita. Dan saya mau ulang lagi untuk katakan kepada ibu, bapak, saudara sekalian yang ada di dalam GBI Rock Menara Tanjung Pujian ini. Kasih karunia Tuhan memampukan saudara-saudara sekalian untuk berjalan, untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara. Dan berjalannya GBI Rock Menara Tanjung Pujian ini, saya percaya dengan Tuhan, saudara akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Saudaraku, kenapa kita perlu kasih karunia dalam kehidupan kita? Why we need the grace of God in our lives? Why do we need the grace of God so desperately in our life? Kita sangat perlu kasih karunia. Bahkan saat-saat ini, saudaraku, kasih karunia Tuhan tersedia buat kita. Karena yang pertama ini, hidup tidak bisa ditebak, saudara. Ketidakpastian kita tentang hidup telah menyebabkan banyak orang kecewa, banyak orang mengalami kepahitan. Ada banyak hal yang tidak terjawab dalam kehidupan kita. Kita perlu kasih karunia Tuhan. Saudara, sekarang ini banyak hal-hal yang di luar dugaan kita terjadi. Kita nggak bisa tebak. Kita juga nggak bisa tahu 1 bulan di depan ini bagaimana. Kami di Melbourne ini, saudara, masuk dalam lockdown yang kedua. Jadi orang sudah senang, semua sudah terbuka. Tiba-tiba minggu kemarin diumumkan kembali bahwa kita lockdown. Saya suka pakai istilah tidak lockdown, kita lock up. Membuat kita melihat ke atas. Selalu diinstruksikan bahwa tidak boleh keluar rumah. Kalau yang penting saja baru bisa keluar. Dan ini berlaku sampai lebih kurang 6 minggu. Dan karena naik terus COVID-nya di Melbourne ini, di Australia cuma di Victoria saja. Tempat-tempat lain tidak seperti di sini. Ya, saya dengar dari saudara saya gembala yang dari Rockport, katanya gereja sudah dibuka, bahkan dia bilang kayaknya bisa datang bulan ini pergi terbang ke Perth. Oh, saya bilang nggak bisa. Saya belum bisa terbang, saya bilang. Walaupun di Australia sendiri mereka sudah ada ibadah, tapi di tempat kami sama sekali tidak. Kita online terus. Dan saudara baru diumumkan kalau di Melbourne ini kita harus pakai masker. Kalau nggak pakai masker, di fine. Orang harus bayar $200. Jadi begitu tidak menentu, kita pikir semua everything going well, saudara. Hal-hal kehidupan ini tidak bisa kita tebak apa yang ada di depan kita. Tiba-tiba ada orang yang dipanggil oleh Tuhan. Orang yang kita kasih, orang-orang yang kita cintai. Ya, saya juga mengalami akan hal itu. Ada saudara-saudara kita yang kita cintai juga dipanggil oleh Tuhan. Nggak bisa ditebak, saudara. Masalah nggak pernah minta permisi daripada kita. Banyak usaha yang mulai kolaps. Ya. Orang-orang dipecat, saudara, dari pekerjaannya. Paling menyedihkan ada penerbangan, sudah tahu penerbangan Qantas itu penerbangan dari Australia. Mereka PHK pegawainya 6.000 orang, saudara. 6.000 PHK.
Qantas nggak jalan, pesawat ini nggak jalan sampai tahun depan, baru bisa beroperasi. Dan katanya ada pilotnya. Bayangin, dari pilot dia sekarang kerja apa? Dia kerja, saudaraku, sebagai orang yang volunteer untuk nyebrangin anak-anak sekolah. Kalau nyebrang jalan tuh harus dituntun, ya. Anak-anak yang nyebrang jalan tuh ada sign-nya bahwa mobil harus berhenti supaya anak-anak jalan. Jadi dia sekarang kerjanya begitu sebagai volunteer. Hidup tidak bisa ditebak, saudara. Sebab itu kita perlu apa? The grace of God in our lives. Kita perlu kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang tidak bisa terjawab. Tapi Paulus di dalam Alkitab, dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-8, sampai dengan ayatnya yang ke-10, katakan demikian. 2 Korintus pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-8, sampai dengan ayatnya yang ke-10. Tentang hal ini aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku, tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu lebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudaraku, waktu Paulus minta kepada Tuhan supaya diambil ini, ada orang pikir apa yang terjadi Paulus, mungkin dia sedang sakit ayan kali atau apa yang lain. Karena ada ahli-ahli teologi yang memprediksi bahwa apa yang Paulus minta supaya utusan iblis itu mundur daripadanya. Tapi ini jawaban Tuhan, dan saya mau katakan jawaban Tuhan buat saudara dan saya, bahwa cukup kasih karunia Tuhan buat kehidupan kita. His grace is sufficient for us. Karena dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan jadi sempurna. Saya tiba-tiba ingat, saudara-saudara tadi, waktu nyanyi, para singers, para WL, song leader, waktu nyanyi, terus saya melihat saudara-saudara, wajah-wajah saudara penuh dengan the presence of God, hadirat Tuhan. Lalu dalam hati saya bilang gini, kenapa kita bisa kuat? Banyak orang, saudaraku, banyak orang stres sekarang ini. Banyak orang yang mentalnya sedang terganggu sekarang ini. Tapi kenapa? Bukan kuat kita, saudara. Tapi saya bisa melihat bahwa hanya anugerahnya Tuhan. Hanya kasih karunia Tuhan buat kehidupan kita. Dia bilang buat kita sekalian bahwa cukup kasih karuniaku bagimu. Cukup, saudara. Karena ada kuasa Tuhan yang sempurna. Dalam kelemahan-kelemahan kita, kuasanya nyata atas kehidupan kita. Dan saya yakin bahwa kasih karunia-Nya melimpah buat saudara dan saya. Saudara, yang kedua, kenapa kita perlukan kasih karunia Tuhan? Karena kebencian juga merupakan hal yang normal dan pengampunan tidak normal. Saudara, bisakah kita mengampuni orang yang begitu menyakiti hati kita? Kita nggak sanggup, kita nggak mampu, saudaraku. Kalau membenci itu normal. Tapi pengampunan, apakah itu normal? Dia menyakiti kita. Tapi Ibrani 12, saudara. Ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Ibrani 12. Saya akan bacakan, kalau ada juga bisa ditayangkan, silakan. Saya akan bacakan ayat ini. Ibrani 12 ayat yang 14 katakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, Alkitab katakan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ayat 15, saudara. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau,
yang menjual hak keseluruhan untuk sepiring makanan. Nah, itu ayat yang ke-16. Tapi dikatakan di sini, saudaraku, ayat yang ke-15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Saya baca ayat 15 saja. Agar jangan tumbuh akar yang pahit menimbulkan kerusuhan. Saudara, ini perlu dalam kehidupan kita. Kenapa ada orang-orang yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah? Saudaraku, jangan, Alkitab katakan, jangan seorang pun. Supaya apa? Jangan tumbuh akar yang pahit. Kenapa ayat 14, saudara, dikaitkan erat hubungannya dengan ayat 15? Bisa saja ayat 14 berdiri sendiri. Tapi dikatakan kalau kita hidup damai dengan semua orang, kita berusaha itu, saudara. Kita kejar kekudusan. Karena kita tidak akan melihat Tuhan tanpa kekudusan. Dan juga, saudara, kalau kita tetap pada pendirian kita, artinya kita menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Kita perlu kasih karunia Tuhan. Supaya apa, saudara? Supaya tidak ada kepahitan. Dan ini menghasilkan kerusuhan dan kecemaran bagi banyak orang. Berarti, kalau kita mau berdamai dengan semua orang, saya yakin dan percaya bahwa kasih karunia Tuhan ada untuk kita. Untuk kita menjadi orang-orang yang suka untuk melepaskan pengampunan. Saya suka ulang-ulang katakan bahwa forgiveness is not a feeling, but forgiveness is a decision that we have to make. Karena mengampuni bukan perasaan-perasaan kita, tapi keputusan kita. Waktu kita putuskan untuk mengampuni, percayalah, ada grace of God turun atas kita. Waktu kita putuskan untuk ampuni orang yang mungkin melukai hati kita, saudara, kita yakin dan percaya kasih karunia memampukan kita. Itu kasih karunia turun atas kehidupan kita. Hari ini putuskan dalam kehidupan kita supaya kita adalah orang-orang yang suka untuk membawa damai. Orang-orang, saudaraku, yang hidup dalam perdamaian. Orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan memampukan kehidupan kita. Yang terakhir. Yang ketiga, saudara, kenapa kita perlu kasih karunia dalam kehidupan kita? Karena kita menghadapi dosa yang datang bertubi-tubi. Cobaan-cobaan yang datang dari kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan kita. Saya ulang lagi, saudara. Kenapa kita perlu kasih karunia yang terakhir ini? Karena kita menghadapi dosa yang datang bertubi-tubi, atau cobaan-cobaan yang datang bertubi-tubi dari kekuatan yang lebih besar daripada kita. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun kami tinggal di Melbourne dengan waktu yang ada sekarang ini, tapi saya selalu bawa saya dengan Bang Jo, selalu bawa dalam doa, ibu bapak saudara sekalian. Bahwa saudara-saudara yang ada di Rock Makassar, itu selalu doa kami di hadapan Tuhan. Karena saya yakin bahwa banyak hal-hal yang datang mau menyerang kehidupan kita. Tapi kita harus melihat ke atas, melihat ke depan, melihat bahwa ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Sebagai ayat yang terakhir ini, saya akan bacakan ayat dari 1 Petrus pasal yang ke-5, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. 1 Petrus 5, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Firman Tuhan katakan demikian, saudara.
Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ayat 10, saudara, Alkitab katakan demikian. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Saya akan berhenti dalam 5 menit ini karena waktu saya sudah selesai. Cuma 30 menit. Saya akan berhenti segera. Tapi saudara, izinkan saya katakan kepada ibu bapak saudara sekalian. Mari kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Percayalah saudara, saya mau sampaikan dari tempat ini. Tuhan pelihara kehidupan kita. Tuhan menjaga kehidupan kita. Tuhan adalah Tuhan yang tetap duduk di atas tahtanya. Tuhan berdaulat. Kadang-kadang ada orang pikir begini, bahkan orang percaya katakan, where is God? Why we face these things so long? Kenapa kita hadapi ini begitu lama sekali? Saudara, do not give up. Saya mau bilang, jangan putus asa. Jangan saudara jadi mundur. Jangan saudara berdiam di tempat saudara. Tapi ini, Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat dan berkuasa. Dia pelihara kehidupan kita. Kekhawatiran apa yang datang buat kita? Saudara, iblis datang untuk curi, untuk rusak, untuk binasakan. Dia berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa dapat ditelannya. Saat ini, kekuatan kerajaan kegelapan mau menyerang orang-orang percaya, bahkan hamba-hamba Tuhan. Untuk mau menghancurkan. Tapi saya mau bilang begini, berita yang luar biasa buat kita pada hari ini, saudaraku. Walaupun seluruh orang percaya di seluruh dunia mengalami hal ini. Tapi saya suka dengan ayat yang Yakobus bilang ini, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Saya yakin dan percaya, iblis sudah nggak punya kuasa dalam kehidupan kita. Karena Alkitab katakan kita harus lawan dia dengan iman. Karena ada orang bilang gini, udah kita nggak usah salah-salahin iblis, karena kita harus jalan pada jalan yang benar. Kita tidak akan salahkan iblis. Iblis sudah nggak punya kuasa. Tapi saudara, kerajaan kegelapan, saudara, itu ada. Mau menghancurkan banyak orang percaya. Bahkan Alkitab katakan demikian. Dan saya mau bilang buat saudara, akhir-akhir ini mau meneror banyak orang-orang percaya, menjatuhkan. Tapi berita yang luar biasa, bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Kita harus lawan dengan iman. Dan kita yakin bahwa Allah sumber kasih karunia. Dia memberikan kepada kita apa, saudaraku? Yang dikatakan memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi kita, meneguhkan kita, menguatkan kita, mengokohkan kita. Sesudah kita menderita seketika lamanya. Inilah pekerjaan kasih karunia dalam kehidupan saudara dan saya. Saya yakin dan percaya, kasih karunia Tuhan memampukan kehidupan kita. Saya ingin baca untuk mengakhiri hal ini. Ada David Simmons, saudara. Dia meringkas karir hidupnya sebagai konselor. Dia bilang begini, bertahun-tahun yang lalu saya sampai pada kesimpulan bahwa ada 2 penyebab utama dari sebagian besar masalah emosi di antara orang Kristen. Adalah ini. Kegagalan untuk mengerti, menerima, dan hidup dari kasih karunia dan pengampunan Tuhan yang tidak bersyarat. Dan yang kedua adalah kegagalan untuk memberikan kasih, pengampunan, dan kasih karunia yang tidak bersyarat itu pada orang lain. Kita baca, kita dengar, kita percaya tentang teologi yang indah tentang kasih karunia. Tapi banyak orang tidak menghidupinya. Tapi saya mau katakan kepada saudara pada hari ini, biar kita boleh mendapatkan suatu pewahyuan daripada Tuhan, bahwa kita hidup karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan memampukan kehidupan kita untuk melakukan perkara-perkara yang tidak dapat
kita lakukan dengan kemampuan kita sendiri. Dan Tuhan katakan kepada saudara dan saya saat ini, my grace is sufficient for you. Kasih karuniaku cukup bagimu. Karena anugerah datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kasih karunia melimpah atas hidup kita. Tuhan berkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami menerima Tuhan. Siapapun kami yang mendengarkan pada hari ini. Kasih karunia-Mu. Kalau ada di antara kami, Tuhan, yang menghadapi hal-hal yang begitu berat sekali. Saat ini kami just receive your grace, Lord. Kami terima kasih karena Tuhan memampukan kehidupan kami untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu. Memampukan kehidupan kami untuk menghadapi hal-hal apapun yang ada di depan kami. Dan Tuhan, untuk kami hidup di dalam mengasihi dan mengampuni. Dan Tuhan, kami percaya bahwa kami adalah orang-orang yang menang dan lebih daripada pemenang. Berkati setiap kami Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang butuh pertolongan sudah dijawab oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Kita telah diberkati firman Tuhan yang luar biasa. Jangan kita takut, kasih karunia Tuhan memampukan kita untuk menghadapi semua. Dan kasih karunia Tuhan segera menolong kita. Karena tidak selama-lamanya orang benar dibiarkan hidup dalam kebimbangan. Tuhan segera menolong kita semua. Bapak, sebelum kami menerima berkat pada hari ini, Tuhan, Engkau memberkati Pak Ben dan Ibu Abigail sebagai gembala di GB Rock Menara Tanjung Pujian dan semua para elders Tuhan yang melayani bersama-sama. Berkati Tuhan, sehingga Gereja Rock Menara Tanjung Pujian ini diberkati oleh Tuhan, membawa banyak jiwa-jiwa datang kepada kerajaan-Mu. Terima kasih banyak Bapak. Kami mau angkat tangan-tangan kami. Biar apapun yang dikerjakan oleh tangan-tangan kami Kau buat berhasil dalam nama Yesus. Tangan-tangan kami jadi tangan kesembuhan. Tangan-tangan kami jadi tangan pemulihan. Tangan-tangan keberkatan. Tangan-tangan kemenangan. Waktu kami tumpang tangan atas orang sakit, orang itu disembuhkan oleh Tuhan. Engkau menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberkati setiap kami dengan berkat yang asalnya daripada Bapa. Anugerah dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan daripada Allah Roh Kudus menyertai kami semua mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang diberkati katakan amin. Amin.